Banyak orang pergi ke pantai seringnya untuk liburan saja. Mereka cari tempat buat lepas penat kerja di kota. Beda sih sama Tiang. Tiap hari Tiang sih ke pantai, main-main sebentar sambil begawean. Kenalkan, aranku Ari. Tiang suka surfing dan antar tamu ke sini. Orang Lombok panggil tempat ini Pantai Grupuk. Lokasinya ada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kalau mau ikut Tiang, ayolah kita pergi naik kapal sama anak-anak ini ya. Mereka ini bukan anak-anak biasa. Kecil-kecil begini sudah jago cari uang buat keluarga. Ini kegiatan mereka kalau sudah pulang sekolah. Buru benih lobster di keramba kita punya. Tak perlu pakai alat macam-macam. Tangan kosong begini saja kita cari benihnya. Cuma memang harus jeli, karena benih lobster yang sembunyi di pocong ini kecil sekali. Ya, orang Geropok ini panggil karung yang dipasang di keramba dengan sebutan pocong. Itu karena warnanya yang putih dan atasnya diikat dengan tali. Mirip sama hantu yang namanya pocong. Pocong ini dipasang dan didiamkan di keramba berminggu-minggu sampai berbulan-bulan lamanya. Kata orang Geropok, benih lobster ini suka sekali sembunyi di sini. Makin banyak orang pasang di keramba, diyakini bakal banyak juga benihnya. Nah, kan lihat, ketemu juga satu-satu. Walau tidak selalu dapat banyak, namun pernah juga dalam sehari dapat 1000 ekor. Untung besar kalau sudah begitu. Dulunya, desa Geropok ini lebih dikenal karena budidaya rumput lautnya. Tapi sejak 2013, entah bagaimana benih lobster banyak muncul di lautan kami. Ada yang bilang mungkin karena pantai kami ini punya pasir berlumpur, cocok buat tempat hidup benih lobster yang awalnya terbawa arus. Harganya pun jadi sangat tinggi. Jadi, kini tak ada yang budidaya rumput laut lagi. Semuanya ganti profesi. Kadang, kalau cari benih di keramba sendiri tidak ada. Anak-anak pun cari di lautan. Dapat 1 atau 2, ya lumayan lah. Gara-gara nangkap benih ini juga, anak-anak yang tinggal di sekitar pantai kami punya banyak duit.
Benih-benih tangkapan anak-anak lalu dijual ke pengepul. Harganya sama kayak tangkapan orang dewasa. Benih lobster ini macam-macam loh Batur. Yang jenis lobster mutiara per ekornya bisa sampai Rp24.000. Sementara yang jenis pasir seperti ini Rp18.000. Semuanya hidup di bak berisi air laut ini. Setelah cukup besar, mereka dipindah di gudang pendederan. Aliran air yang baik buat benih lobster ini tumbuh makin cepat. Nantinya, jika usianya sudah 6 bulan, benih dikembalikan ke laut, baru kemudian dijual. Tiang kasih tahu, benih lobster punya kita ini dijual sampai ke mancanegara, utamanya ke Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Jika permintaan sedang banyak, dalam 23 hari saja pengepul di sini bisa kumpul 14 miliar uang banyaknya. Yang namanya rezeki memang harus disyukuri, namun tetap terus jaga alam agar tetap lestari. Selain benih lobster yang mendunia, ada satu lagi yang buat Lombok Tengah, kampung halaman Tiang dikenal sampai mancanegara. Ini dia, tempat main paling asik kalau pergi ke sini. Pantai Grupuk sudah lama jadi primadona para peselancar. Banyak dari mereka yang tergoda akan ombaknya yang besar. Pantai-pantai kami tak kalah istimewa dengan Bali. Justru, peselancar banyak datang ke Grupuk karena banyak pilihan titik selancarnya. Tempat-tempat ini bahkan sampai punya nama internasional yang diberikan peselancar dunia. Ada yang namanya Batu Teong atau Dondon, Perigi atau Inside, Gili Goleng atau Outside, Batu Lawang atau Kids Point, dan Trasa atau Outside Left. Di tempat kita main sekarang inilah yang disebut Inside. Di sini relatif lebih ramai karena ombak yang datang bisa dipakai semua orang, dari yang masih belajar sampai yang sudah pro. Dengan latihan rutin di Grupuk, Tiang jamin dalam seminggu pun pasti sudah bisa selancar sendiri.
Belajar surfing butuh keberanian. Tapi yang paling penting ya percaya diri. Tiang sendiri mulai main surfing sejak SMA. Waktu itu masih pinjam papan milik kawan. Lama-lama Tiang mahir juga. Sampai Tiang pernah ke Australia dan beberapa negara untuk cicip ombak punya mereka. Menurut Tiang, di Indonesia, apalagi Lombok ini, tetap the best lah. Kita harus bangga sama apa yang kita punya. Ombak yang cantik dan memikat tak cuma ada di Pantai Krupuk. Lombok Tengah punya banyak pantai lain yang sama-sama indah. Para wisatawan banyak yang suka ke Lombok Tengah ini karena alamnya masih asri dan belum seramai Pulau Bali. Walaupun masih terjaga, tapi bukan berarti boleh semena-mena dikotori ya. Pariwisata memang sudah jadi andalan orang Lombok Tengah punya usaha. Didukung dengan pantainya yang indah, buka usaha apa saja di sini pun jadi mudah. Segala jenis penginapan yang bagus dan murah dengan pantai yang indah, ya sudah kesini sajalah. Kita orang Lombok Tengah pingin siapa saja yang datang ke sini, harapannya akan datang lagi suatu hari. Yang namanya kepercayaan itu harus dijaga, betul kan? Salah satu kepercayaan yang Tiang emban, ya ding repair ini. Ding repair ini perbaikan papan atau surfboard yang rusak. Penyebab rusaknya bisa macam-macam. Biasanya sih gara-gara ketabrak sama karang. Kenalkan, ini kawanku Alexis namanya, yang datang jauh-jauh dari negeri Belanda. Kalau sedang di Lombok Tengah dan papan selancar miliknya rusak, ya dia pasti datang ke sini minta Tiang yang perbaiki. Papan yang rusak setelah dikeringkan harus diamplas dulu. Kemudian dikasih lem dan fiberglass agar balik menyatu. Pemilik papan memang harus hati-hati. Kalau rusaknya sudah keterlaluan, lebih baik sih lem biru atau lempar beli baru. Harga papan selancar di sini macam-macam. Kisaran harganya ada yang mulai 6 sampai 9 jutaan, tergantung kualitasnya. Makin mahir seorang belajar selancar, papannya semakin kecil. Justru makin kecil papannya, makin mahal juga harganya. Tapi menurut Tiang, tak jadi soal mau main selancar di Lombok Tengah ini pakai papan harga berapa, asalkan tetap hati-hati dan jaga keselamatan saja.
Tinggal di Lombok Ino rasanya seperti liburan tiap hari. Pantai, pantai, di mana-mana ada banyak pantai indah di sini. Tak heran kalau kampung halaman Tiang lama-lama jadi kampung halaman juga para turis-turis ini. Lihat kan, mereka sudah seperti di rumah sendiri. Kalau Batur datang ke Lombok Tengah, selain Tiang ajak main selancar, Tiang akan promosikan bawah lautnya juga. Kami punya alam bawah laut yang tak kalah indahnya. Kalau mau snorkeling atau diving, di sini sah-sah saja, asalkan tetap berhati-hati karena arus lautnya sangat kuat di sini. Saking keras arus airnya, susah-susah gampang buat lihat ikan-ikan di dalamnya. Namun, di saat purnama, kawan Tiang sampai pernah jumpa ikan barakuda. Nah, kalau habis surfing atau snorkeling, mari kita isi tenaga lagi. Cobalah makanan khas daerah kami. Pedas, Ino salah satu ciri khas masakan Lombok. Yang ini salah satu makanan favorit Tiang. Namanya nasi balapuyung Ina Esun. Tiang kasih tahu ya, ini kuliner sederhana tapi punya cita rasa yang luar biasa. Nasi balapuyung Ina Esun Ino isinya ada nasi putih, suwir ayam bumbu pedas, suwir ayam kering dan kacang kedelai goreng. Ada yang bilang dulunya diberi nama nasi balap karena awalnya yang suka makan di sini anak-anak yang hobinya balapan. Dari hanya beberapa orang, mereka bawa banyak teman sampai nasi balap ini jadi terkenal. Almarhum Ina Esun lah yang buka di sini pertama kali. Dan tetap dikenal orang hingga lebih dari 40 tahun berdiri. Walaupun di luar sana banyak nasi balap yang juga pakai nama yang sama, di sini sudah juaranya. Rasa pedas ayamnya mantap dan juara.
Jangan ragu-ragu untuk datang ke Lombok Tengah. Tiap sore kita bisa main-main di sini. Tarian api biasanya jadi atraksi untuk menyambut tamu yang kesini. Sedikit-sedikit bisalah Tiang ikut atraksi. Ini sudah yang bikin Tiang bangga. Banyak yang bilang orang kami hangat dan ramah. Tiang bangga jadi orang Lombok. Hidup di tanah yang kaya dan menghidupi kami. Indonesia bagus.